Saya menduga semua korban tewas bunuh diri dengan racun yang sama yang akan diberikan kepada Gusti Prabu. Dayang yang terbunuh dengan cundrik itu pun menyimpan bubuk racun yang sama. Sebaiknya kita tidak usah menyebarkan berita tentang adanya persekongkolan pembunuh raja yang ada dalam keraton Madangkara ini. Sebab ini bisa membuat semua orang menjadi resah dan membuat keadaan bertambah semakin runyam. Tugas kita hanya melaporkan hal itu. Apa mungkin kita bisa meredam mulut para dayang dan pengawal bawahan Pranaka? Harus diusahakan. Hamba akan mengatasinya, Gusti Senopati. Mereka akan hamba tahan secara halus dalam salah satu asrama kesatriaan, tanpa mereka merasa ditahan. Lalu, mengenai para dayang itu, akan hamba sumpah untuk bungkam. Biasanya, wanita-wanita tua sangat takut kepada Dewata kalau berani melanggar sumpahnya, Gusti. Ya, itu bagus. Aku yakin itu mudah diatasi. Masalah yang lebih penting, dari mana kita mulai melakukan penyelidikan untuk membongkar komplotan ini? Kita harus tahu dulu latar belakang Tumenggung Rasta. Sebab, untuk sementara dia menjadi kunci dalam peristiwa ini. Ya, setahu saya, dia anggota setia dari pasukan Madangkara. Semenjak pasukan Paman Aragani dan Paman Kalamenda berada di Bojong Setu. Dia anak Wasrap, telik sandi kita, yang menyamar sebagai pemilik warung di Madangkara pada zaman itu. Kalau saja Durgalapati masih hidup, kita tidak perlu repot mencarinya. Pasti dia yang melakukannya. Dialah ahli racun yang sangat kondang di kawasan barat. Hampir setara dengan Luh Karpo dari Kahuripan. Sedang jenis racun yang digunakan sama dengan milik Durgalapati. Maaf, Gusti Panglima. Hamba yakin pelaku utamanya adalah orang yang sama yang meracuni sungai. Bisa jadi. Kalau begitu, secepatnya kita susun tenaga telik sandi untuk menanggulangi kejadian ini. Kau sanggup melaksanakannya, Pranaka? Kalau Gusti semua menugaskan, hamba sanggup, Gusti. Bagus. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat yang berusaha mau mengacau keraton. Kenapa dia jadi pengkhianat? Pengkhianat-pengkhianat yang patut mendapatkan kebinasaannya sendiri. Ini adalah sebagai contoh bahwa untuk maksud jahat seperti itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Bayangkari Raja. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua untuk mendapatkan kedamaian di negeri kita sendiri. Penjara dulu. Biar aja yang mati-mati. Hamba tidak bisa melaksanakan sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang Madangkara. Tapi kalau Gusti ingin menutup sanggar tari itu, silakan. Itu wewenang Gusti. Karena hanya raja yang bisa berbuat tidak melalui undang-undang. Tapi tuduhan bahwa hamba ikut memiliki sanggar tari itu, terpaksa hamba tolak.
Berita itu dari Ranggalela, pengelola sanggar itu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa pemilik sanggar itu adalah Paman. Gusti Prabu, akhir-akhir ini hamba merasa apa saja yang hamba lakukan selalu nampak salah di mata pemerintah. Maka dengan tulus, jabatan Mantri Pajak ini akan hamba serahkan kembali kepada Gusti Prabu. Di samping hamba sudah merasa letih menjadi pejabat, hamba tahu bahwa usia hamba sudah tidak cocok lagi untuk bekerja sama dengan anak-anak muda yang masih sangat gagah dan jauh lebih pandai. Sebenarnya Paman saya panggil hanya untuk mempertanggungjawabkan kejadian yang semakin menimbulkan kemelut di negeri kita tercinta ini. Terus terang, tempat hiburan mewah itu membuat iri rakyat kecil. Sehingga mereka menuduh badai kemarin adalah kutukan dewata. Karena para pejabat sudah banyak yang kerjanya hanya bersenang-senang. Itu berbahaya untuk ketentraman Madangkara. Jadi, maksud saya bukan untuk mengadili Paman, apalagi memecat. Tapi hamba merasa kesana tujuan itu. Hamba merasa dikucilkan. Karena selama ini hamba tidak pernah diajak atau diikut sertakan di dalam sidang paripurna para menteri. Padahal semestinya hamba harus ikut. Ya, Paman berhak curiga. Meski tujuan kami bukan itu. Sama seperti Paman Aragani, yang juga salah paham dengan kebijaksanaan saya. Saya bisa maklum. Karena itu, keniatan hamba sudah tegas. Hamba akan mengundurkan diri. Juga Arya Wikalpa. Sebaiknya Paman Ranggatal tidak usah membawa-bawa paman saya. Nanda Kamasuta, bukan cuma saya yang kecewa. Banyak sekali pejabat. Pejabat tua yang ikut merasa terluka. Mereka merasa dikucilkan dari pemerintahan. Sementara mereka merasa mempunyai andil yang sangat besar sewaktu merebut negeri ini dari tangan penjajah Kuntala. Aku berhak tersinggung dan menentukan sikap, Kamasuta. Terus terang, Nanda Prabu kurang bijak dalam urusan ini. Paman sudah kena hasutan yang tidak bertanggung jawab. Gusti Prabu sama sekali tidak bermaksud melupakan jasa orang-orang tua. Bahkan sebaliknya. Kenyataannya, kami semua ini dilupakan. Tidak, Paman. Buktinya, semua bekas pejuang tua, bahkan almarhum ayahanda, dan juga Paman, selalu mendapat tunjangan gaji, bukan? Kamasuta, kami ini bukanlah kerbau yang sudah merasa senang kalau diberikan rumput yang cukup. Kami ingin lebih dari sekedar makan. Paman membutuhkan sanjungan sebagai pahlawan? Atau kekuasaan? Kedua-duanya. Karena itu adalah hak kami. Dan sekarang, kedua-duanya sudah direnggut dari kami. Seolah-olah hanya kalianlah dari golongan muda yang paling hebat, yang paling berjasa. Paman salah paham. Semuanya itu tidak benar.
Paman Arya Wikalpa ada? Ada di dalam. Mari. Semua tewas. Dan Rasta terpaksa harus dibunuh. Karena dayang yang kita susupkan tertangkap basah. Sayang. Padahal kami cukup lama mempersiapkan Rasta. Dia memang keturunan Telik Sandi. Bapaknya pernah menjadi Telik Sandi Aragani. Waktu Madangkara masih dikuasai Pangeran Damar Kencana. Sekarang, pasti orang yang disusupkan sebagai abdi dalam dan penjaga keraton akan diselidiki. Saya yakin mereka tidak mempunyai daftar pegawai yang dibuat secara cermat. Tapi jelas, pekerjaan dengan menggunakan racun harus sudah kita lupakan. Karena dengan kejadian kemarin, Brahma pasti akan menggunakan tukang cicip makanan sebelum dia makan. Lalu, apa rencanamu yang berikutnya, Gede? Sementara kita harus tenang dulu. Kita tunggu laporan dari Rangin selanjutnya. Menurut dia, Ranggatal dan Arya Wikalpa sudah melepaskan jabatan mereka. Tapi Aragani masih ragu. Sedang putrinya yang bernama Lasmini berada di pihak Ranggatal. Kemungkinan Lesmana, kakaknya Lasmini, juga akan bergabung. Aku pernah dengar nama itu. Jelas, dulu dia pernah hampir dihukum mati oleh ayah Raden. Karena menjadi pembunuh gelap yang membantai para pemimpin Kuntala di Madangkara. Iya. Tapi berhasil diselamatkan oleh Brahma dan Aragani. Artinya, kita akan mendapatkan keuntungan dari menghangatnya pertentangan bekas-bekas pejuang dengan orang-orang pemerintahan Madangkara. Lalu? Kita tunggu saja sampai saat waktu yang paling tepat tiba. Guru, saya dapat kijang lagi. Terima kasih, Guru. Hanya ada 2 orang yang ahli dalam soal racun di tanah Pasundan ini. Yang pertama adalah Durgalapati. Yang satunya adik seperguruannya yang masih sepupu. Dia bernama Ki Busur. Sungguh saya akan mendapat malu kalau tugas ini tidak mampu saya laksanakan, Guru. Tapi aku tidak tahu di mana sepupu Durgalapati itu berada. Dulu, dia pernah membangun padepokan di Gunung Burangrang. Entah sekarang, dia juga seorang yang ilmunya memuja Guryang dan Banaspati. Pasti dia orangnya, Guru. Dia juga yang menyuruh para Guryang untuk mengobrak-abrik Madangkara. Guru, saya dapat kijang lagi. Adi Pranaka, kamu pulang. Kakang. Pranaka. Adi. Adi, seperti biasa akan aku gendong. Jangan, Kakang. Bagaimana pengabdianmu? Kamu sudah naik pangkat? Sudah. Atas bantuan Kakang menangkap Guryang tempo hari. Wah, kalau begitu akan kutangkapkan lagi Guryang-Guryang yang lain. Aku tahu sarang mereka di Gunung Burangrang. Bukan begitu, Kakang Abilawa. Guryang yang Kakang tangkap tempo hari adalah Guryang yang berani mengacau Madangkara. Oh, saya kira kalau bisa menangkap Guryang langsung naik pangkat.
Pranaka, kamu belum melanjutkan ceritamu. Kamu bilang orang itu juga yang menyuruh Guryang untuk mengacau Madangkara. Benar, Guru. Dalam semedi saya, orang itu dengan anak buahnya menabur racun di sungai Citiis. Dan dia juga saya lihat menyuruh Guryang untuk menaburkan bencana. Orangnya kecil? Iya. Lebih pendek dari kamu? Iya. Sedikit lebih muda dari Guru. Matanya tajam dan agak licik. Pasti dia. Siapa dia, Guru? Saya siap menerima perintah. Apa? Nyamber saja kamu. Orang itu pasti si Busur. Adiknya Durgalapati. Manusia licik. Saya kena fitnah. Oleh bekal sakri saya dituduh sebagai penyebar racun pada sumber mata air penduduk Kelampok. Sehingga orang-orang desa itu mengamuk, mengeroyok, dan melemparkan saya ke jurang. Padahal Kisanak tidak melakukan. Saya curiga Sakri sendiri yang melakukannya. Mungkin dia tidak suka melihat saya disenangi oleh penduduk. Lalu dia memfitnah saya dengan cara seperti itu. Rasanya saya kenal orang yang bernama Sakri itu.
Dia pamong desa yang sakti. Tepat sekali. Hatinya dengki, busuk. Saya agak kurang percaya pada omongan Busur. Karena setahu saya, Bekal Sakri itu orang baik. Tapi cerita si Busur begitu meyakinkan. Saya tidak menyangka bahwa Busur mempunyai maksud buruk kepada saya. Kisanak, istirahat dulu. Saya tidak bisa membalas kebaikan Kisanak yang telah menyelamatkan saya. Kalau boleh, saya ingin mengabdi pada Kisanak sambil berguru. Saya ingin bisa mengobati orang lain seperti Kisanak. Saya ingin bisa menolong orang lain. Saya tidak memiliki ilmu apa-apa. Kebetulan saja, leluhur saya memang bisa mengobati orang. Kalau begitu, biarlah saya menjadi abdi di rumah ini. Kisanak, dunia ini sangat luas untuk kamu jajaki. Di sini kamu akan mandek. Hanya setitik kecil ilmu yang bisa kamu dapat. Saya akan selalu merasa berhutang budi kepada Kisanak. Kau terlalu... Rupanya,
Dia tertarik pada kitab babon ilmu pengobatan yang saya miliki secara turun-temurun dari leluhurku. Untung aku diselamatkan oleh bekal Sakri dan Ki Astagina. Siapa kalian? Kau lupa padaku, Atiatna. Aku Sakri, bekal desa Kelampok. Dan ini Ki Astagina, pendekar dari pantai selatan. Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Orang yang meracunimu mirip dengan Durgalapati. Iya. Dia aku tolong. Karena sepertinya dia membutuhkan pertolongan. Manusia itu tidak pernah kenal budi. Dia telah membunuh anakku karena memberitahu tempat persembunyiannya pada Ki Astagina. Dia kepergok mau mencuri kitab pusakaku. Untung ketahuan. Kemudian dia melarikan diri. Di desaku, dia mengaku dikejar-kejar perampok. Kemudian kami menolongnya. Semua penduduk sangat baik terhadapnya. Sampai pembunuhan itu terjadi. Rakyat sangat marah. Mereka mengeroyok. Lalu dia melarikan diri ke dalam hutan. Terima kasih, Sakri. Aku dengar dia memperdalam ilmu racunnya di kaki Gunung Burangrang. Kita ke sana sekarang. Saya tangkapkan bajingan itu. Untuk Adi. Sabar dulu, Abilawa. Dari dulu kau tidak pernah bisa sabar. Kita harus tahu kenapa dia mengacau Madangkara. Pasti ada tujuannya. Pasti ada kawan-kawan dekat Durgalapati yang memperalatnya. Iya, Panglima Ringkin dan Narapati Kamasuta mencurigai sisa-sisa orang Kuntala, Guru. Dugaanku betul. Dia diperalat oleh anak keturunan Kebo Mundarang. Karena mereka dipecundangi oleh Gusti Prabu Brahmakumbara dan kawan-kawannya. Jadi, di mana dia sekarang? Mungkin di Jampang Kolot. Karena hampir semua bekas tawanan Kuntala melarikan diri ke desa itu. Kalau begitu, saya mau ke sana, Guru. Aku ikut. Pokoknya semua musuhmu akan kuhabiskan. Biar kamu naik pangkat lagi, Adi. Kakang, nanti Guru... Jangan khawatir. Aku sudah menyediakan kayu bakar untuk beberapa hari. Guru, saya mohon izin sekali ini saja ikut Adi Pranaka. Kalau sudah selesai, pasti saya pulang. Baik. Kamu sudah berjanji tadi. Pulang. Kalau tidak, kutuk saya. Jadi apa saja, Guru? Jadi kijang saya juga mau. Dewata yang akan menghukummu. Kakang kenal perempuan itu? Kalau kenal tidak, tapi Kakang tahu. Dia adik Gusti Prabu. Ayo pasang semua talon kalian, cepat. Kena. Bayar. Bayar. Menang lagi rupanya. Ada mandiri. Sombongnya dia. Hampir menyentuh langit.
Mentang-mentang kakaknya seorang raja. Ngomong apa kamu? Kok berasa? Saya sedang bicara sama kakak saya. Jangan bersilat lidah. Kakang Prabu tidak mengizinkan kamu tinggal lagi di Madangkara. Saya tidak berurusan dengan kakak kamu. Saya tinggal bersama ayah saya sendiri. Dan beliau seorang patih di kerajaan ini. Siapapun akan diusir dari Madangkara kalau dia memusuhi raja. Kebetulan, saya tidak memusuhi raja. Bahkan sejak lama saya sangat mencintainya. Sejak dia menjadi kakak Lasmini. seperguruan saya. Diam, perempuan bina. Hiat! Hentikan! Ada apa, Nyai Dewi? Saya tidak suka perempuan itu berkeliaran lagi di Madangkara, Kakang. Dia sudah sering menyusahkan Kakang Prabu. Saya tidak suka adik saya diperlakukan dengan tidak adil, Ringkin. Siapa kamu? Kau pun akan kutuntut karena berani melawan tentara kerajaan. Bahkan kenal pada saya pun kau tidak. Dia adik kandung saya. Dan saya juga merasa memiliki negeri ini. Karena jauh sebelum orang-orang Madangkara merebut negeri ini dari tangan Kuntala, saya dan adik saya sudah lebih dulu berjuang merebut negeri ini dari tangan mereka. Dan saat itu, kamu pun masih asik dan bangga sebagai putri bangsawan Kuntala. Kami meninggalkan negeri ini karena keinginan kami sendiri. Bukan karena diusir oleh Gusti Prabu. Dan kami pulang karena kami memiliki rumah, orang tua, dan leluhur di sini. Kecuali kalau ayah kami pun sudah disingkirkan dari keraton. Jangan bawa-bawa persoalan itu, Lasmini. Gusti Prabu dan Paman Patih sudah membicarakan masalah itu. Dan sudah tidak ada persoalan apapun. Tidak usah menutup-nutupi. Kami tahu perlakuan apa yang diterima ayah kami. Dan kami tahu ada pengucilan terselubung kepada ayah kami. Sebagaimana kalian lakukan terhadap Paman Wikalpa dan Ranggatal. Kalian salah paham. Paman Ranggatal mempunyai persoalan sendiri. Karena telah menyalahgunakan kedudukan. Dan kami tahu bahwa Paman Ranggatal berusaha menghasut semua sesepuh Madangkara untuk menyudutkan kami, para menteri muda, dan juga kebijaksanaan Gusti Prabu. Kau boleh bicara apa saja, Ringkin. Tapi kenyataannya adalah perlakuan seperti ini yang selalu saya terima. Terutama dari dia. Mustahil dia tidak tahu siapa saya. Kalau ada masalah antara saya dengan Prabu Madangkara, itu adalah persoalan pribadi. Karena cinta adalah hak pribadi setiap orang. Maka saya pun berhak mencintai kakaknya. Tapi mengusir saya dari negeri ini benar-benar sangat menghina perasaan saya. Menghina jasa saya di masa lalu. Lasmini, semua orang tahu siapa Lasmini, jasa-jasamu. Tapi juga tidak boleh mentang-mentang berjasa, kemudian berbuat seenaknya, menentang hukum, lalu mengacau negerinya sendiri. Jadi kau juga menuduhku sebagai pengacau, Ringkin? Ulahmu selama ini sering menyusahkan Gusti Prabu. Lantas, kau juga mengusir saya dari negeri ini? Siapapun yang mengacau Madangkara akan kuusir. Ini wewenangku. Saya bisa mengerti akan sikapmu, Ringkin. Walaupun tidak bisa kami pungkiri, itu semua sangat menyakitkan. Ayo, Lasmini. Sayurnya, Mas. Jagungnya, Mas. Masih muda-muda. Berapa ini, Yu? 3 kepeng. Kalau
Saya beli ikan. Harganya jadi berapa, Ibu? Harganya setengah. Mau beli berapa buah, Mbak? Maaf, Bi. Apakah ini desa Japang Kolot? Benar, Den. Aden mau mencari siapa? Kami akan mencari yang sepupu kami, yang bernama Ki Busur. Setahu saya, di sini tidak ada orang yang bernama seperti itu. Tapi kami mendapat berita, dia tinggal di sini. Kalian jual di sini uang aman aja, ya? Adi. Iya, harus. Sebentar ya, Bi. Iya. Harus ada pajak-pajaknya. Mereka mana tahu orang seperti Ki Busur. Kita cari saja. Iya. Ayo. Dia menanyakan Ki Busur. Salah seorang dari mereka, prajurit Madangkara. Kurang ajar. Mereka pasti sudah tahu semua perbuatanku. Apa yang Aki mau lakukan? Selesaikan mereka. Baik, Ki. Ayo semuanya cepat. Kok pada berlarian? Aneh penduduk desa ini. Pasti ada sesuatu, Ade. Hati-hati. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Lebih baik jangan, Ki. Mereka semakin curiga bahwa kita memang mengadakan persiapan pemberontakan di desa ini. Kenapa jadi pengecut seperti ini, Karti? Tunggu. Kenapa, Karti? Mereka tidak akan langsung melaporkan apapun. Kalau berhasil kita bunuh, kerahkan semua anak buahmu. Tidak, Ki. Seluruh penduduk desa ini adalah anak buahku. Pejuang bangsa Kuntala merdeka. Tapi mereka tidak akan bertindak sebelum matang waktunya. Ah, persetan dengan rencanamu. Kebetulan, kaulah yang sedang kucari, Busur. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu meracuni sungai Citiis. Benar. Perbuatanmu keterlaluan, Busur. Sehingga banyak rakyat kecil yang menjadi korban. Dan aku juga tahu, kau yang menyuruh orang untuk meracuni Gusti Prabu. Bocah sombong. Berani-beraninya kau berkata seperti itu pada Ki Busur. Minggir, Adi! Kita harus membantu Ki Busur, Karti. Jangan. Lebih baik tidak usah kita tampilkan jati diri kita kepada orang Madangkara. Bagaimana kalau Ki Busur tewas? Ki Busur cuma bagian kecil dari alat perjuangan kita. Untuk menyelamatkan yang kecil, jangan sampai urusan yang besar jadi berantakan. Lebih baik kita tinggalkan desa ini secepatnya. Bajingan seperti itu pantasnya dibunuh saja, Adi. Jangan, Kakang. Kalau dia mati, apa yang mau saya jadikan bukti pada Gusti Prabu? Hiat! Ha! Ha! Hiat! Ha! Hiat! Ma! Celaka, aku harus segera melapor. Ya, cepat.
Jampang Kolot sudah tidak mungkin lagi kita pertahankan sebagai daerah persembunyian kita. Sudah 2 kali orang-orang Ringkin Gomati datang kemari. Yang pertama, Telik Sandi yang berhasil kita bunuh. Dan yang terakhir, 2 orang prajurit yang sedang dihadapi oleh Ki Busur. Bagaimana kalau Ki Busur berhasil mengalahkan mereka? Sama saja. Mereka berdua yang dikirim kemari. Tapi yang sudah mengetahui tempat ini, pasti jauh lebih banyak lagi. Sebagai tempat persembunyian, Jampang Kolot sudah tidak memenuhi syarat. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka dan Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Ilmu kanuragannya lemah. Dia cuma pernah menjadi murid Lukarpo dari Kahuripan. Kau boleh pergi. Iya. Kemana kita harus pindah? Laran pernah melihat satu daerah di perbatasan Kuntala. Antara Pajajaran dan Madangkara. Aku sudah pernah meninjau. Cukup tersembunyi. Cuma terlampau jauh dari kota raja. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat menyerang Madangkara. Bagaimana kalau sementara di sini? Kita perluas lingkungan asrama ini menjadi sebuah desa. Sebab ujung hutan sebelah barat sudah sangat dekat dengan kota Raja Madangkara. Saya setuju. Malam ini juga, semua orang kita yang tinggal dekat dengan kota raja suruh pindah kemari. Dan bakar seluruh desa yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan jejak. Semuanya siap! Semuanya siap! Ayo, senjata! Semua siap! Ayo, Saya benar-benar merasa terhina oleh adik Gusti Prabu. Mulutnya lancang dan sok kuasa. Sudah 2 kali dia mengusir saya, Paman. Yang saya sesalkan, Ringkin pun sudah mulai meniru sikap penguasa-penguasa Kuntala yang konyol. Seperti Kepo Mundarang dan Tumenggung Jayaraga. Semuanya sudah berubah. Kekuasaan selalu merubah perangai orang. Oleh karena itu, sekarang kita harus menentukan sikap. Aku sendiri sudah menjadi orang bebas. Jabatanku sudah kulepaskan. Yang penting, kita harus menentukan bentuknya. Apakah kita menyeberang jadi pemberontak mengangkat senjata? Atau bagaimana? Itu berat. Pemberontakan bersenjata menuntut tenaga dan dana yang sangat besar. Dan tidak pernah ada pemberontakan yang berhasil kalau tidak berangkat dari dukungan kemauan rakyat. Kita cari dukungan rakyat. Aku punya teman yang siap membantu dana. Siapa? Jawad dan Ranggalela. Maafkan hamba Ayanda. Senop Indra Kumala dan Narapati Kamasuta sudah mencurigai bahwa Jawad dan Ranggalela adalah orang Kuntala. Dari mana kau tahu? Hamba mendengar sendiri dari Gusti Narapati waktu mengadakan rapat para Paniwu. Mereka sedang menunggu waktu. Kalau ada gerakan yang mencurigakan dari kedua orang itu, akan diringkus. Apa urusannya? Kuntala atau Madangkara? Dalam sebuah perjuangan, kita bisa pinjam tenaga lawan untuk menang. Sesudah itu, kita habiskan mereka. Tidak. Untuk kerjasama dengan orang-orang Kuntala, aku tidak setuju. Mereka lebih licik dari serigala. Aku tidak setuju. Berarti kita cukup diam menyaksikan kepongahan para petinggi yang seolah merasa hanya mereka yang paling berjasa bagi negara dan bangsa. Begitu. Sementara cara lain memang belum terlihat.
sia-sia kita berkumpul. Kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmini. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Terbukti, usaha kalian sebagai pembunuh gelap waktu itu tidak berhasil, bukan? Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani, yang walau bagaimanapun, suaranya masih didengar Gusti Prabu, untuk bisa merubah sikap para petingginya. Kakang. Ada apa, Adi? Begini, Kakang. Kakang sayang sama Adi? Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi... Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang.
tidak memusuhi raja. Bahkan sejak lama saya sangat mencintainya. Sejak dia menjadi kakak Lasmini. seperguruan saya. Diam, perempuan bina. Hit! Aneh penduduk desa ini. Pasti ada sesuatu, Adi. Hati-hati. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka dan Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Sia-sia kita berkumpul. Kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmini. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Terbukti, usaha kalian sebagai pembunuh gelap waktu itu tidak berhasil, bukan? Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani. Kakang sayang sama Adi? Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi... Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang. Aku mengerti. Aku mengerti, Adi. Aku bisa pulang ke Gunung Pamayang. Pokoknya, aku selalu siap membantumu. Kalau kedudukan Adi sudah mapan, Kakang Abilawa boleh datang ke rumah Adi kapanpun. Iya. Kalau Kakang tidak keberatan, kuda Kakang akan Adi pakai untuk membawa tawanan ini, supaya lebih cepat sampai ke Madangkara. Oh, boleh. Aku bisa lari. Aku tahu jalan pintas hutan yang menuju ke Gunung Pamayang. Juring sia. Awas. Akan kubalas kamu. Awas kamu kalau bikin susah adikku. Sudah selesai, Adi. Berangkatlah. Sampai nanti, Kakang.
Ampun Gusti Prabu. Dialah orang yang telah meracun sungai Citiis dan menyuruh orang meracun Gusti. Apa salah kami? Maka kau tega melakukan kejahatan pada rakyat kami. Dan apa salahku? Sampai kau tega mau meracuniku. Sebentar lagi negerimu akan hancur, Brahma. Anak cucu orang-orang yang kau basmi sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kekuasaanmu. Bahkan mereka sudah menyusup di lingkungan Kedaton ini. Diam kau! Katakan, siapa mereka? Hukumanmu akan ringan kalau kamu mau mengatakannya. Ayo katakan! Ayo! Ayo! Kau akan dihukum picis kalau tidak mau membantu kami. Angkat orang ini. Masukkan dalam penjara. Perintahkan tabib untuk mengobati lidahnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba menemukan persembunyian orang itu di desa Jampang Kolot. Hamba terpaksa membunuh 5 orang anak buahnya. Yang menurut guru hamba, dia bernama Ki Busur. Ki Busur. Adik seperguruan Durgalapati. Pantas dia menaruh dendam pada Madangkara. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah punya masalah dengan Durgalapati secara langsung. Kematian orang itu juga bukan di tanganku. Ampun Gusti Prabu. Ki Busur hanya alat yang dipergunakan oleh orang-orang Kuntala pemberontak. Dan ternyata, dugaan hamba tidak meleset. Terbukti Pranaka menemukan mereka di Jampang Kolot. Hampir semua penduduknya adalah bekas tawanan orang-orang Kuntala, pengikut Kebu Mundarang, yang kita bebaskan. Kalau begitu, segera amankan desa itu. Kalau perlu, kumpulkan seluruh penduduk desanya. Dan jadikan desa itu daerah tertutup yang harus kita jaga dengan ketat. Baik Gusti Prabu. Hamba akan laksanakan bersama Panglima Ringkin dan Narapati Kamasuta. Untuk jasa Pranaka, saya menganugerahkan rumah jabatan di lingkungan samping kiri istana.
Pranaka, apa bukan desa Jampang Kolot yang kebakaran? Betul, Gusti. Aneh. Periksa lebih dekat. Apa ada korban? Ya. Kampung ini sengaja dibakar. Lihat. Hampir semua rumah terbakar. Padahal letaknya cukup berpencar. Cuma siapa yang membakar? Itu yang perlu kita selidiki. Tidak ada korban, Gusti. Mungkin desa ini sengaja dibakar. Bisa jadi. Sebab kalau telah terjadi perampokan, pasti